Apakah Anda pernah terbangun di tengah malam, memandangi langit-langit kamar, dan bertanya dalam hati, kemana perginya semangat itu? Apakah tubuh Anda terasa lemas, hati mudah gelisah, dan setiap malam Anda hanya berbaring di sebelah istri, tanpa berani memeluk seperti dulu? Jika Anda berusia di atas 60 tahun, perasaan ini sangat wajar. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini harus diterima begitu saja? Faktanya, lebih dari 60% pria di atas usia 60 di Indonesia mengaku kehilangan gairah hidup dan hubungan suami istri mulai meredup. Bukan karena mereka tidak lagi mencintai pasangan, bukan karena tubuh mereka rusak total, tapi karena tubuh diam terlalu lama. Dan diam itu, jika dibiarkan, perlahan mengikis rasa percaya diri, ketenangan batin, dan bahkan harapan. Bapak Ahmad, seorang pensiunan petani dari Magelang, mengalami hal yang sama. Selama 2 tahun, ia menjalani malam-malam panjang tanpa gairah, tidur tak nyenyak, bangun pagi dengan kepala berat dan hati kosong. Ia mencoba berbagai cara. Minum telur bebek mentah, makan daging kambing, jamu kuat dari pasar. Tapi hasilnya nihil. Hingga suatu hari, ia mendengar cerita dari seorang teman lama tentang satu kebiasaan kecil, hanya 2 kuntum bunga cengkeh setiap malam. Dan dari situlah segalanya berubah. Dalam video ini, saya, Dr. Ayu Prameswari, seorang dokter spesialis nutrisi lansia asal Indonesia, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun bekerja di Amerika Serikat, akan mengungkap kisah nyata dan penjelasan ilmiah di balik perubahan luar biasa ini. Bukan obat, bukan ramuan instan, tapi pendekatan lembut, alami, dan terbukti secara medis. Penelitian dari Journal of Gerontology menunjukkan kebiasaan sederhana ini mampu meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan hormon stres hingga 47% hanya dalam waktu 8 minggu. Simak sampai akhir, karena saya juga akan membagikan 5 kebiasaan sederhana yang bisa membantu pria usia lanjut kembali merasa hidup tanpa obat, tanpa rasa malu, dan tanpa tekanan. Sebelum kita mulai, silakan tulis komentar. Anda sedang menonton dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah merasakan tubuh seperti diam dan tak lagi merespon seperti dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya dari Vitalitas Bahagia. Dalam 30 tahun terakhir, saya mendampingi ribuan pria lanjut usia dari berbagai latar belakang. Pensiunan guru, mantan tentara, nelayan, petani, hingga mantan direktur perusahaan besar. Namun satu hal yang paling sering mereka bisikan kepada saya, bukan tentang penyakit jantung, bukan tekanan darah, atau kolesterol. Yang paling sering mereka bisikan adalah tentang diamnya tubuh mereka. Bukan diam yang terlihat, tapi diam yang hanya bisa dirasakan oleh hati seorang pria. Seperti yang terjadi pada Pak Ahmad, seorang pria berusia 67 tahun dari Magelang. Tubuhnya tidak sakit parah. Tidak ada diagnosa berat. Tapi setiap malam, ia hanya berbaring. Bukan karena lelah, tapi karena merasa tidak lagi punya alasan untuk menyentuh, untuk berbicara, bahkan untuk memeluk istrinya. Ketika saya pertama kali bertemu beliau, matanya tidak menunduk karena malu, tapi karena kecewa pada dirinya sendiri. Ia berkata pelan, "Dokter, saya tidak merasa tua, tapi saya merasa hilang." Yang hilang bukan hanya gairah, tapi semangat bangun pagi. Senyum saat melihat matahari terbit, dan rasa hangat di dada ketika istrinya menyentuh pundaknya. Padahal dulu, setiap subuh, ia sudah berdiri di halaman, menyiram tanaman, memberi makan ayam, menyalakan radio kecil sambil menikmati teh jahe buatan istrinya. Namun semuanya mulai berubah secara perlahan, bukan karena serangan penyakit, tapi karena tubuhnya mulai mematikan suara-suara kecil yang dulu membuatnya merasa hidup. Awalnya beliau berpikir itu hanya kelelahan biasa, tapi lama-kelamaan tidur tidak nyenyak,
tubuh terasa berat dan pagi hari hanya diisi dengan menghela napas panjang. Tidak ada keluhan keras. Tidak ada rasa sakit yang bisa ditunjukkan dengan hasil laboratorium. Tapi diam itu terasa nyata, terasa menusuk. Saya menyebutnya sebagai fase diam biologis, kondisi ketika tubuh pria lansia tidak lagi memberikan sinyal kuat terhadap hasrat, emosi, dan energi karena berbagai tekanan yang dipendam selama bertahun-tahun. Tubuh seakan mematikan fungsi-fungsi kecil yang dianggap tidak mendesak, seperti gairah, keinginan bicara, atau kebutuhan untuk disayangi. Dan apa penyebabnya? Bukan hanya faktor usia, tapi karena akumulasi dari gaya hidup yang pelan-pelan mematikan nyala di dalam tubuh. Tidur larut malam karena kebiasaan menonton televisi hingga lewat tengah malam. Makan makanan berat di malam hari karena merasa harus kuat. Memendam masalah keluarga dalam diam karena tidak ingin merepotkan anak-anak. Dan satu hal yang sangat sering terjadi, tidak pernah bicara jujur kepada pasangan tentang rasa lelah, rasa takut, dan rasa kehilangan. Tubuh tidak bisa dibohongi. Ketika pikiran terus menekan perasaan, tubuh merespons dengan caranya sendiri, menurunkan hormon, memperlambat aliran darah, dan mematikan gairah. Pak Ahmad tidak tahu bahwa apa yang ia alami adalah sesuatu yang juga dialami oleh jutaan pria seusianya. Dan karena tidak tahu, ia pun diam. Ia mencoba berpura-pura kuat di siang hari, tapi kosong di malam hari. Ia tertawa di depan anak-anaknya, tapi menghindari mata istrinya saat hendak tidur. Ia mencoba jamu, telur mentah, daging kambing, tapi tidak ada yang benar-benar menyentuh akar permasalahannya. Tubuhnya tidak merasa tenang. Dan dari pengalaman saya, banyak pria lansia sebenarnya tidak kehilangan kemampuan biologis mereka. Yang hilang adalah rasa aman dalam tubuhnya sendiri. Karena ketika tubuh merasa terancam oleh stres, kecemasan, atau beban emosi, hormon vital seperti testosteron akan menurun drastis. Dan tanpa testosteron, tubuh pria kehilangan suara dalamannya, motivasi, kekuatan, dan koneksi batin. Diam itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa tubuh sedang meminta sesuatu. Dan jika dibiarkan terlalu lama, diam itu bisa menjadi dinding yang memisahkan seorang pria dari pasangannya, dari anak-anaknya, bahkan dari dirinya sendiri. Saya percaya bahwa dalam hidup ada momen-momen kecil yang tanpa kita sadari menjadi titik balik besar. Dan seringkali momen itu hadir bukan dari rumah sakit, bukan dari obat mahal, tapi dari sebuah percakapan sederhana di tempat yang sangat biasa. Begitulah awal perubahan Pak Ahmad, bukan saat konsultasi dengan dokter, bukan saat meminum vitamin baru, tapi saat ia duduk di balai desa di sebuah sore cerah setelah hujan turun semalaman. Waktu itu, sekitar pertengahan bulan Januari, ia datang ke pertemuan rutin lansia di desanya, hanya karena diajak oleh tetangganya. Pak Ahmad hampir membatalkannya karena tubuhnya terasa berat dan pikirannya sedang kalut. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Pergi saja dulu, duduk sebentar. Siapa tahu ada yang berguna." Dan benar saja, di sana ia bertemu sahabat lamanya, Pak Burhan. Mereka pernah bekerja bersama saat muda, tapi sudah lama tidak berbicara panjang. Hari itu Pak Burhan menepuk pundaknya dan berkata, "Ahmad, kamu kelihatan makin pucat. Apa kamu kurang tidur?" Pak Ahmad tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin ia menceritakan semua? Bahwa ia tidur tapi tidak nyenyak. Bahwa ia hidup tapi tidak merasa hidup. Lalu obrolan pun berlanjut. Ringan, tanpa tekanan. Hingga akhirnya Pak Burhan berkata pelan, "Aku juga pernah begitu, diam, lelah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Lalu aku iseng coba
Satu hal kecil. Kunyah 2 kuntum bunga cengkeh sebelum tidur. Pak Ahmad terdiam. Bunga cengkeh? Bukankah itu hanya bumbu dapur? Ia tidak percaya, tapi juga tidak bisa mengabaikan sorot mata sahabatnya yang terlihat tenang dan jernih. Tidak ada ruginya, Mat, kata Pak Burhan. Kalau cocok, kamu akan tahu sendiri rasanya. Tapi jangan buru-buru, nikmati saja, rasakan. Malam itu setelah pulang dari balai desa, Pak Ahmad berdiri lama di dapur. Ia memandangi rak bumbu yang sudah puluhan tahun menemaninya. Tangannya gemetar sedikit saat membuka toples kecil berisi bunga cengkeh kering. Biasanya toples itu hanya disentuh saat istrinya membuat semur atau wedang jahe, tapi malam itu ia mengambil 2 kuntum kecil, kering. Kecoklatan. Wangi. Dan tanpa banyak berpikir lagi, ia letakkan di mulut. Dikunyah perlahan dengan gigi belakang. Rasanya agak pedas, pahit di awal, tapi kemudian muncul kehangatan pelan yang menjalar ke tenggorokan. Ia duduk di kursi dekat jendela, tidak menyalakan televisi, tidak membuka ponsel, hanya diam, dengarkan suara malam, dan entah bagaimana, malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada terbangun karena gelisah atau ingin buang air. Ia hanya terbangun saat adzan subuh terdengar dari surau dekat rumah. Tubuhnya belum ringan, tapi juga tidak seberat biasanya. Ada semacam ketenangan baru yang tidak bisa dijelaskan. Ia belum percaya. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Tapi malam berikutnya, ia ulangi lagi. 2 kuntum bunga cengkeh, teh jahe hangat buatan istrinya, dan lampu kamar diredupkan. 3 malam, 4 malam, 5 malam. Dan setiap kali bangun, ada sedikit perbedaan. Kepalanya tidak seberat dulu, perut tidak kembung, dan pikirannya tidak sesuram biasanya. Yang paling mengejutkan terjadi setelah 1 minggu. Ia mulai mengajak istrinya berbicara lebih banyak, bukan bicara tentang tagihan listrik atau anak-anak, tapi tentang hal-hal kecil yang sudah lama tidak mereka bicarakan. Burung di pohon depan rumah, rasa teh buatan pagi ini, dan bahkan senyuman. Senyuman yang dulu jarang muncul kini mulai terlihat lagi di meja makan. Dan istrinya, yang semula tidak tahu menahu tentang bunga cengkeh itu, suatu pagi berkata sambil tertawa, "Kok sekarang Bapak kelihatan lebih adem ya?" Pak Ahmad hanya menjawab, "Lagi belajar tidur lebih cepat aja, Bu." Tapi dalam hati, ia tahu. Tubuhnya sedang bicara kembali. Tidak keras, tidak tergesa, tapi jelas. Bahwa ia belum selesai. Bahwa ia masih bisa berubah. Dan semua itu dimulai dari 2 kuntum kecil dari dapur. Setelah lebih dari 3 dekade menangani pasien lansia, saya percaya bahwa tidak ada satu zat pun yang bisa dianggap sebagai mukjizat. Namun, ada beberapa bahan alami yang terlalu sering diremehkan. Padahal efeknya luar biasa jika dipahami dan digunakan dengan benar. Salah satunya adalah bunga cengkeh. Bunga cengkeh bukan barang asing. Hampir semua dapur di Indonesia memilikinya. Kecil, kering, wangi. Biasanya digunakan untuk membuat semur atau wedang jahe. Tapi di balik ukurannya yang sederhana, tersimpan kekuatan alami yang dapat membantu tubuh pria lanjut usia bekerja kembali secara seimbang. Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Cengkeh mengandung 2 senyawa aktif utama yang sangat penting, eugenol dan beta-karyofilen. Yang pertama adalah eugenol. Eugenol adalah zat alami yang memberikan aroma khas pada cengkeh. Namun bukan hanya itu. Dalam dunia kedokteran modern, eugenol dikenal sebagai agen vasodilator alami. Artinya, ia membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Efeknya,
aliran darah menjadi lebih lancar, termasuk ke organ-organ vital pria yang seringkali mengalami penurunan fungsi akibat usia. Banyak pria setelah usia 60 mengeluh tentang kurangnya respons saat bersama pasangan. Mereka menyalahkan usia, menyalahkan hormon, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah sirkulasi darah yang menurun. Dengan bantuan eugenol, pembuluh darah kecil yang menuju ke daerah intim bisa terbuka kembali secara perlahan dan alami, tanpa tekanan, tanpa efek samping, dan tanpa ketergantungan seperti yang sering terjadi pada obat-obatan kimia. Yang kedua adalah beta-karyofilen, senyawa yang jarang disebut tetapi memiliki peran luar biasa. Beta-karyofilen bekerja bukan pada pembuluh darah, melainkan pada sistem saraf pusat, khususnya bagian yang mengatur stres dan kecemasan. Senyawa ini telah terbukti dalam berbagai penelitian dapat menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang dilepaskan tubuh saat kita merasa tertekan, cemas, atau marah. Kenapa ini penting? Karena ketika kortisol meningkat, testosteron menurun. Dan testosteron adalah hormon utama yang menentukan gairah, energi, dan motivasi pada pria. Tanpa testosteron yang cukup, pria tidak hanya kehilangan hasrat, tapi juga kehilangan semangat bangun pagi, semangat bekerja, bahkan semangat untuk bercanda dengan cucu. Jadi, ketika seseorang seperti Pak Ahmad mulai mengunyah 2 kuntum bunga cengkeh setiap malam, sebenarnya ia sedang memberikan 2 pesan kepada tubuhnya. Yang pertama, tenanglah, alirkan kembali darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, rilekslah, turunkan stresmu, dan izinkan hormon alami bekerja kembali. Inilah yang saya sebut sebagai pendekatan dualisme biologis, yaitu menyentuh tubuh dan pikiran sekaligus. Bunga cengkeh tidak bekerja seperti obat kuat yang mendorong tubuh secara paksa. Ia tidak memaksa tubuh bereaksi, tapi ia mengajak tubuh untuk membuka jalan yang sempat tersumbat oleh usia, tekanan, dan beban batin. Dan hasilnya tidak instan, tapi nyata. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah 2 minggu rutin mengunyah cengkeh di malam hari, mereka tidur lebih nyenyak. Setelah 3 minggu, mereka mulai merasa lebih tenang. Dan setelah 1 bulan, beberapa dari mereka bahkan berkata, "Saya merasa seperti kembali tersambung dengan tubuh saya sendiri." Ada satu hal lagi yang penting untuk Anda ketahui. Tubuh pria memproduksi lebih dari 70% hormon testosteron saat sedang tidur dalam-dalam, terutama antara pukul 11 malam hingga pukul 3 pagi. Artinya, jika Anda sering tidur lewat tengah malam atau terbangun berkali-kali, tubuh tidak sempat membangun kembali keseimbangan hormonalnya. Cengkeh, secara tidak langsung, membantu memfasilitasi tidur yang lebih dalam dan lebih berkualitas. Dan dari tidur inilah, hormon diproduksi. Dari hormon inilah, gairah muncul. Dan dari gairah itulah, tubuh kembali merasa hidup. Tentu saja cengkeh bukanlah obat untuk segalanya. Saya selalu menyarankan agar tidak mengonsumsi lebih dari 3 kuntum per hari. Dan bagi mereka yang memiliki gangguan lambung aktif atau alergi terhadap rempah, harus berkonsultasi terlebih dahulu. Namun bagi mayoritas pria sehat di atas usia 60, terutama yang merasa tubuhnya mulai diam, cengkeh bisa menjadi teman malam yang lembut namun penuh kekuatan. Dan saya ingin menekankan satu hal terakhir. Tubuh tidak pernah benar-benar rusak. Ia hanya kelelahan. Ia hanya butuh pendekatan yang lembut, penuh pengertian, dan penuh kesabaran. Seperti halnya seorang ayah yang mendiamkan amarahnya bukan karena lemah, tapi karena lelah menanggung semuanya sendiri. Dengan 2 kuntum bunga cengkeh, 1 cangkir teh hangat, dan niat yang tulus untuk kembali menyayangi tubuh sendiri, banyak pria bisa perlahan menemukan kembali nyala dalam dirinya. Sebagian besar orang lanjut usia sering bertanya kepada saya, "Dokter, kalau saya sudah minum cengkeh tiap malam, apakah itu sudah cukup?" Jawaban saya selalu sama. Cengkeh adalah awal yang baik. Tapi jika ingin benar-benar merasakan perubahan yang menyeluruh, tubuh kita perlu dilatih kembali dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tepat. Mengapa kebiasaan? Karena tubuh tidak berubah karena satu tindakan besar, melainkan oleh hal-hal kecil yang dilakukan secara berulang.
Dan inilah 5 kebiasaan sederhana yang saya sarankan untuk pasien saya, termasuk Pak Ahmad, yang terbukti membantu mereka kembali merasa hidup. Kebiasaan pertama, tidur sebelum jam 10 malam. Tidur bukan hanya istirahat. Bagi pria lansia, tidur adalah waktu tubuh memperbaiki hormon, memperkuat sistem kekebalan, dan menyeimbangkan emosi. Tidur larut malam akan mengganggu produksi hormon testosteron, terutama yang seharusnya diproduksi antara pukul 11 malam sampai pukul 3 pagi. Maka mulai biasakan tidur lebih awal. Matikan televisi setelah Isya. Jangan menonton berita keras menjelang tidur. Pak Ahmad mulai tidur pukul 9.30 malam. Ia mematikan lampu kamar, menyalakan suara hujan pelan dari ponsel cucunya, dan membiarkan tubuhnya tenang. Hasilnya, ia bangun tanpa rasa berat di kepala, dan semangatnya pun mulai kembali. Kebiasaan kedua, mengunyah cengkeh 1 jam sebelum tidur. Cengkeh bekerja paling baik jika dikunyah dengan perlahan dan dalam kondisi tenang, bukan saat mengantuk atau sambil menonton televisi, tapi sebagai ritual pribadi sebelum tidur. Ambil 2 hingga 3 kuntung bunga cengkeh. Kering, letakkan di gigi geraham. Kunyah perlahan selama beberapa menit hingga rasa hangat menyebar. Boleh ditemani dengan teh jahe hangat atau air putih hangat. Jangan ditelan langsung. Biarkan air liurnya bercampur dan mengalir ke tenggorokan. Kebiasaan ini membantu tubuh masuk ke fase tidur dalam, menurunkan kortisol dan membuka jalur produksi hormon. Kebiasaan ketiga, makan secukupnya dan tepat waktu, bukan supaya kuat. Banyak pria lansia berpikir bahwa makan daging kambing, telur mentah, atau jeroan bisa mengembalikan kekuatan. Padahal sebaliknya, makanan berat malah memperberat kerja ginjal dan hati yang sudah menua. Tubuh pria usia 60 tahun ke atas butuh makanan yang lembut, ringan, tapi kaya nutrisi. Contohnya, sayur bening bayam, pepes ikan, tahu kukus, alpukat, dan semangkuk kecil kacang-kacangan seperti almond atau kenari. Gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa daripada minyak sawit, dan yang lebih penting, makan malam maksimal pukul 7 malam agar sistem pencernaan sempat istirahat sebelum tidur. Kebiasaan keempat, bergerak ringan setiap pagi. Tubuh pria seperti mesin. Kalau tidak dipanaskan, akan cepat aus. Setelah salat subuh dan minum teh hangat, luangkan waktu sekitar 15 menit untuk jalan kaki di halaman, menyiram tanaman, atau memberi makan ayam. Bukan olahraga berat. Cukup gerakan ringan tapi teratur. Naik turun tangga pelan, mengangkat lutut, menggerakkan pinggul, dan berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, pria lansia yang bergerak rutin setiap pagi memiliki kadar testosteron 20% lebih tinggi dibanding yang duduk sepanjang hari. Pak Ahmad tidak pergi ke gym. Tapi setiap pagi ia menyapu halaman, menjemur bantal, dan menyiram tanaman sambil bersenandung. Dan ia mengakui, kaki saya memang tidak sekuat dulu, tapi hati saya jauh lebih ringan. Kebiasaan kelima, belajar berkata jujur pada diri sendiri dan pasangan. Kebiasaan ini mungkin terdengar aneh, tapi dari pengalaman saya, justru inilah yang paling sulit dan paling berdampak. Banyak pria lansia terbiasa menahan rasa lelah, kekhawatiran, bahkan rasa kecewa dalam diam. Padahal, memendam beban emosional bisa mengganggu tidur, menekan hormon, dan membuat tubuh terasa berat. Pak Ahmad dulu selalu bilang, "Nggak apa-apa," setiap kali anaknya meminta bantuan, padahal hatinya cemas dan tubuhnya letih. Kini, ia belajar berkata, "Bapak bantu semampunya ya. Kalau belum bisa sekarang, jangan dimarahi ya." Dan justru saat ia mulai jujur, tubuhnya terasa lebih ringan, napasnya lebih dalam, dan tidurnya lebih pulas. Kelima kebiasaan ini tidak sulit, tidak butuh biaya mahal, tapi jika dilakukan dengan kesadaran dan konsistensi, akan membentuk satu pola hidup baru. Tubuh lebih tenang,
hormon lebih stabil, dan hati lebih siap untuk mencintai kembali. Setelah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien usia lanjut, saya belajar satu hal penting. Tubuh kita tidak pernah benar-benar menyerah. Ia hanya butuh diajak bicara dengan lembut, diberi waktu untuk istirahat, dan dihargai lewat kebiasaan kecil yang penuh kasih. Pak Ahmad bukan satu-satunya. Ada ribuan pria lain di luar sana yang mungkin saat ini sedang duduk diam, menatap jendela kamar, dan bertanya dalam hati, apakah saya masih bisa kembali seperti dulu? Dan jawaban saya adalah, ya, sangat bisa. Bukan kembali menjadi muda sih, tapi kembali menjadi utuh. Sebagai seorang pria, seorang suami, dan seorang manusia yang layak merasa bahagia. Malam ini, sebelum tidur, cobalah satu hal sederhana. Matikan lampu lebih awal, kunyah 2 kuntum cengkeh perlahan, dan tarik napas dalam-dalam. Katakan pada diri sendiri, saya masih hidup, dan saya pantas merasa utuh. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati, tulis komentar. Anda sedang menonton dari mana? Gugah teman sebaya Anda untuk mulai berubah. Dan jangan lupa berlangganan kanal Vitalitas Bahagia untuk video inspiratif lainnya setiap minggu. Ingatlah, menjaga kesehatan bukan untuk panjang umur saja, tapi agar setiap hari yang kita jalani terasa cukup, hangat, dan bermakna.